Hei, kau yang pada ahli-ahli hukum harusnya berani juga kayak saya. Sebenarnya saya cuma untuk itu sih, iseng-iseng. Saya kadang-kadang mulainya gara-gara iseng-iseng aja sih. Tapi kalau ini nggak iseng kan? Oh, ini nggak iseng. Tapi kalau masuk pilkada agak iseng-iseng juga sih. Awalnya ya. Nggak serius amat. Kalau pasang billboard. Iya. Setelah pilek kan, tadinya pilek yang serius amat. Iya. Kalau pilkada kan emang itu kan permainan dewa ya. Pilkada tuh udah kelas tinggi. Iya. Program yang saya pengen jalani adalah gimana orang-orang di Kota Bogor ini umumnya yang mungkin dari usia muda itu sudah terbiasa berbahasa Inggris. Karena dalam pengalaman hidup saya, bisa mampu berbahasa Inggris itu sangat berharga dan bernilai. Dan saya yakin hanya dengan menguasai bahasa Inggris saja sudah langsung bisa berdaya saing. Di Bogor tuh banyak kafe-kafe enak sih. Ya. Namanya nggak semuanya hafal ya. Kemarin di Rendir, Offline, ya berapa tempat lah. Saya sebenarnya kan tahu, aku kan bukan tukang nongkrong. Iya sih. Nongkrongnya baru sejak kampanye aja. Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di podcastnya Reka dalam segmen Bogor Reka Mana. Nonton bayaran mana nih kan? Waduh, biar nggak ngantuk, biar saya nggak ngantuk coba ya. Nah, seperti edisi sebelumnya kita mengundang salah satu tokoh yang akan berlaga di Pilkada Kota Bogor. Mantap. Kali ini kita sudah bersama calon wakil wali kota dari nomor urut 1 yang akan berpasangan dengan Kang Sandy Fardiansyah. Ada Teteh Meli Darsa. Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Teh Meli ya? Alhamdulillah. Bagaimana Teh, sibuk apa belakangan ini? Kalau sekarang masih sibuk kampanye tuh. Belusukan kesana kemari. Iya, tiap hari dari pagi sampai ya lumayan sore sampai malam lah. Ini kan berbanding terbalik dengan saat Teteh kerja misalnya. Ini kan berarti lebih turun, kadang-kadang waktunya nggak tentu. Kalau misalnya kemarin saya ngobrol dengan Kang Sandy, katanya bahkan bisa sampai malam tuh masih ada jadwal gitu, walaupun di luar jam kampanye karena mesti bersentuhan ke masyarakat. Kayak gitu juga nggak? Dengan jadwal kerja sibuknya sama. Jadi dari subuh kita udah harus siap-siap dan lalu langsung beraktivitas sejak jam 8, jam 9 lah kira-kira kan, lalu sampai malam, dan juga lalu diikuti juga dengan rapat persiapan untuk berikutnya kan. Jadi kalau bicara itu kayak jadwal kerja, cuman tentunya lebih menyenangkan daripada kerja karena nggak terlalu sulit ya. Maksudnya kan berarti kalau kerja tuh kan memang apa sih ya, rapat lalu harus mikir masalahnya kompleks ya. Kalau ini kan sebenarnya lebih seneng sih, sapa warga. Seneng ya? Iya, terus kadang-kadang joget, kadang-kadang dangdut, kadang-kadang ini pokoknya ya sedikit kayak apa ya, sebenarnya kepribadian yang sangat beda dengan kepribadian aku dulu. Kalau teman-teman saya sih ngeliat sekarang bingung sih aku. Aneh gitu ya? Bingung, lo Mel kayak gitu ya, lo Mel gitu ya, bener-bener bingung. Jadi beda sih, tetapi enjoyable, yang jelas enjoyable dan jelas, tapi memang memerlukan sebenarnya walaupun kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya kita tahu bahwa ini sebenarnya sangat menentukan. Iya. Jadi lebih tahu ya apa yang dipengenin dengan awalnya masyarakat. Antara lebih tahu apa yang dipengenin warga, tetapi juga bahwa memang sebenarnya memang banyak masalah-masalah yang memang kita sebagai orang yang beraspirasi bisa mimpin kota ini memang harus benar-benar paham. Kalau misalnya lagi nggak sibuk, biasanya ngapain sih? Kalau lagi nggak sibuk, kalau nggak sibuk biasanya saya senengnya traveling ya. Saya senang traveling, kemudian saya juga senang silaturahmi sama kayak orang ya. Tapi kadang-kadang silaturahmi ke teman-teman yang memang udah lama nggak ketemu, misalnya karena tinggal di benua lain. Jadi traveling itu salah satu hobi utama saya, gitu ya. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ya selain itu senang juga. Aku senang sekali nonton film true crime. True crime? Oh, paling senang.
Atau misalnya kayak film-film tentang hukum, kayak Law and Order. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi udahlah orang hukum nontonnya kayak gituan. Tetap di bidangnya ya. Forensik gitu lah. Seneng gitu tentang masalah true crime itu semua ditonton. Iya, iya, Itu iya. kalau lagi ada waktu ya nonton film-film true crime. Nah ini kan mungkin banyak yang mempertanyakan juga, Teh Meli kan membuat jargon sebagai putri daerah yang kembali ke Kota Bogor gitu ya. Berkarir kan selama ini di luar nih. Iya. Kalau di Bogor rumahnya di mana Teh? Banyak yang nanya nih rekanan nih. Iya. Saya beli rumah sekitar 3-4 tahun yang lalu di Jalan Cempaka di Kebon Kelapa. Oh. Jadi kalau bicara tentang rumah keluarga besar, sebenarnya Nini dulu sama Mbah kan di daerah Sempur, Bakantin ya. Jadi kalau rumahnya Nini di Jalan Ciliwung. Sebenarnya seandainya itu rumah nggak dimiliki orang lain, sebenarnya Pengen di situ. pengennya di situ, tapi udah dijual kan dulu waktu masih pertama kali bagi waris, belum punya uang untuk beli itu. Terus akhirnya pikir-pikir beli Sempur juga apa enggak, kayaknya kok jauh. Lalu saya pengen cari, karena pengen bikin yayasan ya untuk fokus kepada masalah perempuan. Saya pengennya di tempat yang gampang dijangkau orang. Oke. Dan saya pengennya rumah heritage. Jadi saya pengen rumah asli buat dari zaman Belanda, dan itu ditemukan di Kota Paris. Berarti yang rumah yang sekarang Teteh tempatin ini itu bentuk aslinya seperti itu? Bentuk aslinya, tetapi ditambah bangunan-bangunan yang untuk public function. Jadi intinya rumah itu dibagi antara rumah yang bagiannya private untuk saya, itu rumah aslinya, yang lainnya itu untuk misalnya orang-orang bertemu, merapat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu rumah milik semua orang. Jadi siapapun boleh pakai rumah itu. Silakan tuh ya. Silahkan. Reka boleh pakai reka. Boleh. Seneng mukanya. Iya. Seneng mukanya. Nah ini ada yang ngasih tahu ke saya, katanya Teh Meli itu berkarir di bidang hukum lah ya, lawyer itu sudah 30 tahun lebih Teh. Bener Teh? Betul, karena memang udah berumur. Jadi sejak lulus SA ya berkarir di bidang hukum konsisten. Ibaratnya kayak seorang masuk fakultas kedokteran jadi dokter ya. Kalau orang masuk fakultas hukum itu kan sekolah profesional. Ya kebetulan jadi advokat pengacara. Ya selama ini memang fokus di situ. Awalnya memang pengen jadi pengacara atau ada hal lain yang akhirnya? Enggak, tadinya waktu sebelum itu ngikutin orang tua pengen jadi diplomat. Oke. Jadi saya sempat kuliah dulu di Georgetown, itu sekolahnya Bill Clinton. Itu tadinya saya di School of Foreign Service. Itu jadi saya belajar politik dan ekonomi internasional. Waktu ayah meninggal, saya ikut lagi Stephen Maru. Waktu itu saya memang sempat magang di LBH, akhirnya kan kenal sama orang-orang hukum. Oke. Jadi saya pikir saya coba deh dua, jadi cobanya HI sama hukum. Karena saya pikir kalaupun ambil hukum masih tetap bisa masuk Deplu kan. Iya. Tetapi setelah masuk hukum, akhirnya saya lihat kayaknya kalau jadi Deplu dan orang yang jujur ya kayak ayah saya, aduh susah ya waktu zaman itu ya. Pensiunnya tuh saya ingat banget ayah saya hanya dapat sekecil sekali, padahal belum ada tunjangan dubes. Jadi saya pikir saya lebih baik di sektor yang lain yang menghasilkan uang, karena ternyata uang itu penting ya. Nah, ternyata setelah dijalani, setelah tahu ya waktu pas bapak udah nggak ada, uang itu penting gitu lah. Kalau masuk Deplu nanti kecewa lagi ya kalau misalnya kita istilahnya untuk ya lagi-lagi untuk jadi orang yang jujur di pegawai negeri itu tidak selalu banyak uangnya gitu kan, cuman tunjangannya mungkin banyak. Zaman itu kan nggak seperti sekarang gitu. Jadi akhirnya masuk hukum dan emang akhirnya memutuskan berpraktek sebagai advokat gitu. Oke. Dan akhirnya kan namanya besar di bidang hukum. Ya, alhamdulillah. Tiba-tiba sekarang mau menjadi calon wakil wali kota. Apa triggernya sih? Oh, nggak trigger. Jadi kalau kami itu, saya kebetulan memang kan belajar hukumnya dikombinasi dengan belajar di Amerika Serikat. Oke. Jadi kalau di Amerika Serikat itu orang-orang yang masuk fakultas hukum itu memang aspirasinya adalah pertama-tama dia akan berkiprah sebagai lawyer di sektor private. Gitu. Tapi setelah itu dia harus beraspirasi apakah jadi hakim atau jadi
legislator, congressman, atau ya pada dasar sih itu dua hal itu, gitu ya. Iya. Jadi memang karirnya hukum itu adalah dianggapnya itu profesi lawyer itu memang setelah kamu sudah menjadi orang yang mapan, kamu harus berkontribusi kepada masyarakat. Jadi memang di Harvard Law School memang dia tekankan, either kamu akan harus menjadi akademisi, menjadi guru besar. Tapi kalau kamu nggak mau S3, nggak usah jadi guru besar. Tapi kamu harus masuk ke sektor publik. Tadinya saya pengen jadi hakim agung atau hakim konstitusi. Makanya ada, kalau lihat ada waktu berapa tahun lalu saya sempat mengatakan itu. Tapi saya lihat, mohon maaf, kayaknya pembenahan di bidang hukum ini masih terlalu kompleks. Dan lalu kemudian saya melihat yang harus dibenahi sekarang adalah kota-kota dan juga kabupaten dan seluruh daerah-daerah otonom di Indonesia memerlukan kepemimpinan. Dari situ berangkatnya ya? Ya, jadi memang intinya adalah semakin senior ya dia harus pindah. Jadi ini memang sudah selesai dengan ini, harus beralih, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat kepada banyak orang. Emang itu filosofi di belakang menjadi ahli hukum. Ahli hukum ya. Bahkan sebelumnya saya juga sempat baca Teteh sempat mau mencalonkan diri jadi ketua KPK. Bahkan ya. Iya. Kalau itu lebih karena waktu itu nggak ada yang mau masuk dalam kontestasi itu. Orang takut. Jadi saya masuk dengan tahu persis saya pasti nggak akan dipilih, untuk menunjukkan saya perempuan aja berani mencalonkan diri untuk ketua KPK. Hei kau yang pada ahli-ahli hukum harusnya berani juga kayak saya. Sebenarnya saya cuma untuk itu sih, iseng-iseng. Saya kadang-kadang mulainya gara-gara iseng-iseng aja sih. Tapi kalau ini nggak iseng kan? Oh, ini nggak iseng. Tapi kalau masuk pilkada agak iseng-iseng juga. Awalnya ya. Nggak serius amat. Kalau pasang billboard gitu. Setelah pilek kan, tadinya pilek yang serius amat. Kalau pilkada kan emang itu kan permainannya dewa ya. Pilkada tuh udah kelas tinggi. Sampai akhirnya berpasangan dengan Kang Sandy ya. Itu jadi tidak direncanakan. Nah, karena sudah berpasangan dengan Kang Sandy, saya baca visi misinya, itu kan ada tertulis kalau misalnya Teh Meli dan Kang Sandy mendukung pembangunan Kota Bogor menuju kota sains kreatif. Pengen tahu nih Teh, kira-kira perannya Teh Meli nanti ketika menjabat wakil wali kota berarti ngapain tuh Teh? Jadi rencananya. Kalau kita bicara tentang Kota Bogor Sains Kreatif, sebenarnya itu kan sebenarnya menggarisbawahi memang dari sejarah daripada insepsinya Kota Bogor minimal di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Memang ini kan menjadi kayak laboratorium daripada masalah pertanian kan. Betul. Oleh karena itu sains itu dianggap berkaitan dengan masalah agriculture gitu ya. Nah, tapi juga untuk sekarang memang sangat relevan karena kita bicara tentang ekonomi sekarang ini sangat berkaitan erat dengan masalah sains dan kreativitas. Dan juga kita sudah mulai masuk ke area-area yang non konvensional, tidak seperti zaman dulu. Nah, jadi tapi itu semua kan berkaitan dengan sejauh mana kita memang bisa benar-benar membuat punya sumber daya manusia yang memang benar-benar kompeten dan juga mereka juga produktif dan mereka juga bisa berdaya saing. Lalu juga kita harus melihat apakah ekonominya juga sebenarnya bisa menampung kreativitas itu untuk menjadi uang. Jadi intinya kalau dari segi itu semua, saya tentunya pertama ingin tetap menggarisbawahi tentang Bogor kaitannya dengan masalah pertanian. Menurut saya itu memang kedekatan kita dengan tanah, dengan pertanian, dan juga bahkan menyelesaikan masalah-masalah seperti erosi lingkungan hidup itu harus jadi perhatian. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana sumber daya manusia, khususnya generasi muda, karena saya ini seorang ibu dan seorang nenek, bagaimana benar-benar bisa menjadi generasi emas 2045. Jadi kalau fokus saya pribadi, saya punya obsesi pertama ya, memastikan tingkat pengangguran di Kota Bogor menurun drastis dalam 5 tahun karena sumber daya manusia sudah menjadi tangguh dan berdaya saing. Untuk itu berkaitan dengan masalah-masalah biasanya pendidikan dasar, tetapi juga bagaimana juga memberikan keterampilan kepada remaja atau lulusan-lulusan daripada Kota Bogor itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka juga bisa kreatif. Selain itu tentunya mendorong juga ya usaha UMKM dan juga ya
pihak-pihak yang seperti Delila yang emang bergerak di bidang kreatif juga. Karena memang masalahnya kayaknya masyarakat Sunda itu tidak jauh dari seni dan budaya. Dan untuk itu juga saya juga ingin bantu melestarikan seni budaya Sunda menjadi sesuatu yang walaupun benar-benar suatu kebanggaan dan juga sesuatu yang lebih menghasilkan. Dan juga menjadi daya tarik daripada Kota Bogor sebagai kota yang merupakan suatu kota yang sangat bersejarah. Oke, jadi keasliannya tetap terjaga ya, walaupun dari segi ekonominya dimajukan, SDM dimajukan, tapi budaya tetap dijaga. Sebenarnya senang banget ya, karena Reka sendiri kan memang pengen banget nih menjadikan Kota Bogor ini sebagai kota kreatif. Jadi salah satu visinya Teh, Reka ini mau mendaftarkan Bogor menjadi kota kreatif ke UNESCO. Menurut Teh Meli mungkin nggak hal itu terjadi? Ya, faktanya di Indonesia belum ada ya kota yang diakui UNESCO ya, baru beberapa pusat-pusat. Jadi pertama-tama sebenarnya sih tidak ada yang tidak mungkin asalkan ada suatu keseriusan itu, dan harus ada kelangsungan daripada kebijakan pemerintahan kota dari waktu ke waktu menuju ke situ kan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya why not gitu kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah itu siapa yang menjadi inisiasinya dan apakah kita mampu, karena nggak usah jauh-jauh. Kalau bicara misalnya kita lihat di daerah Sempur, di atas itu kan banyak rumah-rumah heritage. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Kosong, tidak dipelihara. Padahal coba bayangkan seandainya misalnya ada real estate yang punya visi tentang membangun lagi rumah-rumah heritage itu menjadi rumah-rumah yang tapi di dalamnya modern atau apa, lalu itu menjadi sesuatu yang seperti ya waktu Lipo Group bikin Lipo Karawaci, itu kan butuh konsep gitu loh. Konsep di mana dia kayak American Village yang di mana itu seperti itu. Kalau saya sih merasa bahwa kita mulai daripada bagaimana melestarikan apa yang merupakan heritage kita dulu. Nggak jauh-jauh kan, itu dulu nih. Sebelum bisa mendapatkan pengakuan UNESCO. Tapi kalau saya memang sangat setuju bahwa memang Kota Bogor ini memang harusnya dibuat seperti kota yang memang klasik dan juga memang kota heritage. Dari segi juga wisata akan lebih menarik, sehingga maksud saya ya masalahnya apakah itu dari budaya Pasundannya maupun budaya daripada kolonialismenya. Tapi itu bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan juga datang ke sini. Jadi kalau dari segi strategi visi misi kita sebenarnya menuju ke situ. Tetapi udah pasti rasanya kalau untuk menjanjikan itu sesuatu yang kita bisa capai dalam waktu dekat, kayaknya masih agak jauh ya. Karena menurut saya harus juga dikaitkan dengan kesejahteraan daripada Kota Bogor itu sendiri. Sepanjang Kota Bogor masih punya daerah-daerah miskin yang istilahnya masih tidak tertata dengan baik, radanya susah sebagai satu city, satu kota gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu yang bisa kita dorong ya. Mungkin harus dilihat lagi sih. Tapi kita bisa bekerja sama nanti kalau memang mau itu. Siap. Kalau nanti nih Teh jadi nih, Kang Sandy jadi wali kota, Teh Meli jadi wakil wali kota. Pembagian porsi kerjanya gimana nih Teh? Udah kebayang belum sih? Udah kebayang atau belum? Yang jelas adalah visi misi dan juga program itu sangat banyak dan untuk dieksekusi dengan baik tentunya akan memerlukan kita berdua benar-benar bekerja keras. Jadi kalau menurut saya adalah sudah pasti kita sama-sama harus bekerja keras. Tentang apakah akan ada bagi-bagi tugas, pasti tentunya ada beberapa hal yang sudah dengan sendirinya kayaknya harusnya lebih saya yang memperhatikan. Misalnya pemerintahan yang misalnya benar-benar berorientasi kepada kepuasan warga dan lebih memberikan pelayanan prima, dan juga masalah tentang peraturan dan regulasi, rasanya itu pasti lebih banyak saya. Lalu misalnya karena saya perempuan, masalah bagaimana melindungi hak perempuan dan anak-anak, dan juga masalah ketahanan keluarga, dan untuk memastikan bahwa unit ketahanan keluarga ini benar-benar bisa, itu mungkin juga akan menjadi perhatian saya. Begitu juga kalau dari segi masalah saya punya perhatian juga karena tentang generasi emas. Kalau bagi saya ini belum bicara, saya sangat pengen ke pendidikan dan juga pengen untuk masalah pembenahan daripada generasi muda, gitu ya. Juga karena saya ahli kebijakan infrastruktur, sebenarnya saya pengen juga dikasih tugas untuk transportasi. Jadi sebenarnya banyak saya yang mau kerjain gitu kan. Tapi ya nggak tahu yang mana-mana bagi-bagi tugas. Yang jelas adalah kita ada berapa janji kampanye yang mungkin di 100 hari pertama harus dipenuhi. Kita harus sama-sama fokus ke situ. Karena yang namanya masyarakat tuh pengen ngerasain kan,
benar nggak sih pemerintah ini memberikan manfaat itu, kita pengen coba penuhi. Kita juga tentunya pengen bekerja dengan semua yang bekerja di pemerintahan kota secara optimal. Jadi pada dasarnya adalah belum dibicarakan, belum bagi-bagi porsi seperti itu, tapi kalau dari saya sih sebenarnya apapun saya akan kerjakan, tetapi tentunya harusnya apa yang sudah menjadi kelebihan saya itu jangan sampai ke yang lain gitu. Oke. Itu aja sih. Tapi saya akan mengerjakan apapun juga dengan sepenuh hati. Iya. Memang biasanya kita akan lebih cakap ya kalau di mengerjakan sesuatu yang di bidang kita ya Teh ya. Makanya tadi ditawarkan tuh, saya bisa ini, sok mau yang mana nih duluan? Iya betul. Teh, kalau misalnya kita bermemori sedikit ke masa lalu Teh, kan pernah disempur juga Teh. Hal yang paling Teh inget selama masih kecil di Bogor tuh apa sih Teh? Saya paling ingat waktu kecil pulang dari Swiss, mungkin umur saya 5 tahun, tapi saya sudah masuk SD waktu itu. Saya sekolah di Budi Mulya. Terus kami waktu itu bapak lagi ngebangun rumah di Cilandak Jakarta, jadi masih tinggal sama Nini di Jalan Ciliwung. So kami tinggal di situ sekeluarga. Lalu Nini itu suaminya Aki Tiri ya Aki Atma tuh punya beca 3. Jadi saya langganan beca pergi ke sekolah sama 2 anak laki-laki yang juga tinggal di situ. Jadi setiap hari saya pergi sama 2 laki-laki di laki-laki itu. Saya pengen tahu sih itu kemana sih 2 laki-laki itu. Kalau masih ingat sama Meli Darsa, itu teman aku dulu SD. Namanya siapa Teh? Nggak inget. Makanya jadi dulu pokoknya yang pernah mau naik beca di tahun 71 sama perempuan yang jalan Ciliwung itu. Jadi saya mencari gitu. Siapa tahu sekarang nonton ya. Ya siapa tahu gitu kan. Lalu pokoknya saya ingat juga sekolah di Budi Mulya itu iya masih kecil banget, terus saya kayaknya cuman inget gimana itu sekolah kayaknya ketat banget ya kan, sekolah Katolik gitu ya. Tapi itu jelasnya tuh seperti kayak baru kemarin kejadiannya. Oke, berarti teringat terus ya. Dan juga ingat sama bapak, sama ibu ke kebun raya gitu ya. Terus foto-fotonya juga masih ada gitu ya. Jadi pokoknya indah banget sih, indah banget dan senang banget gitu ya. Kalau pulang nanti naik delman gitu ya. Rasanya tuh naiknya lu nanjak tuh, yang itu agak lebih curam. Daripada sekarang kalau sekarang agak gini ya. Iya. Jadi itu sih paling ingat itu 1 tahun di kota Bogor. Lalu bapak setiap hari pergi kantor ke Jakarta gitu ya. Lalu ya senang aja sih, bahagia banget sih kayaknya waktu itu. Dan kayaknya di depan ada tetangga, lalu pagi-pagi minum susu dengan roti gitu ya. Hidupnya teratur menikmati banget. Suasana Sempur ya. Suasana Sempur. Terus main di Taman Sempur itu. Oh iya. Terus pernah waktu lebaran misalnya sama sepupu namanya Deita, kita naik tangga itu kan, orang suka bilang ada hantu, terus kita jatuh. Tapi katanya abis sih main di situ ada hantu gitu. Kan di Bogor ada hantu terus ya. Orang Bogor ya. Nah, gitu. Orang Bogor banget tapi jadi itu. saya itu tuh jelas banget gitu loh, memori-memori itu. Dan setiap lebaran setelah kita ke Jakarta selalu pulang kalau lebaran memang di rumah ini kan. Lalu juga ke Mbah kan di Jalan Lebak Kantin. Sama di seberang jembatannya masih sama kayak Jembatan Gantung. Jembatan Gantung nakutin banget. Oh, mandi kali di Ciliwung. Di Ciliwung. Ngerasain juga. Melakukan, merasakan. Sama kayak kita berarti. Sempat mandi di Ciliwung. Sungainya lebih bersih waktu itu ya. Dulu iya, bersih sekarang banget sih. Sekarang, dan kayaknya lebih banyak airnya deh. Bener. Iya. Sekarang itu kalau misalnya kering ya kering banget gitu ya. Nggak kayak itu. Jadi itu merasakan itu semua. Itulah masa kecil ya. Sama semua orang kota Bogor. Orang Bogor namanya Bogor juga ya. Asli. Oke lah, sekarang kita masuk ke ini Teh. Jadi waktu kemarin itu kita sempat bikin Q&A di Instagram. Semua calon kita tampilkan dengan visi misinya, terus netizen bertanya. Nah, kita sudah pilihkan nih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Teh Meli ya. Yang pertama ini dari mrizky.pp_. Dia bilang, dalam visi yaitu terwujudnya Kota Bogor yang bahagia, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk membahagiakan warga Kota Bogor? Selain itu mengacu pada misi kedua, mewujudkan ekonomi masyarakat yang produktif dan inklusif. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu mewujudkan ekonomi masyarakat yang produktif secara berkelanjutan yang tidak hanya satu gertakan saja katanya. Nah, itu yang pertama mungkin kayak ujian ya? Iya, netizen kayak minta paper gitu. Mantap netizen nih. Nah, untuk mewujudkan visi atau misi membahagiakan warga Kota Bogor dulu deh, apa Teh kira-kira?
sebagaimana kita ketahui kan, maksudnya tagline Bogor Happy dan kebahagiaan itu kan sebenarnya berkaitan dengan indeks kebahagiaan. Yang dimana itu indikatornya sebenarnya jelas ya. Jadi maksudnya juga supaya di 2029 harusnya bisa diukur tuh indeks kebahagiaannya Kota Bogor 2024 dengan 2029. Itu harusnya biar menjadi bukti yang empiris. Tapi intinya adalah apa sih yang mau kita lakukan untuk membuat masyarakat lebih Bogor lebih bahagia ya. Kalau saya mungkin jawabnya nggak jadi kayak makalah ya, tapi lebih bahwa saya ini seorang ibu dan intinya adalah saya juga pengen jadi ibu kepada masyarakat Kota Bogor. Jadi bukan hanya menjadi pimpinan daerah, bukan seperti itu. Saya justru pengen jadi ibu yang membahagiakan anaknya dengan sekuat tenaga, tapi khususnya dia itu nggak pernah lapar, dia itu nggak pernah kekurangan apa yang dia butuhkan. Dia itu bisa sekolah kalau pengen sekolah, dia itu bisa kerja kalau mau kerja, dia itu juga bisa bangga dengan Kota Bogor karena Kota Bogor itu tidak macet saja dan juga bersih, tertata dengan itu, dan orang-orangnya juga ramah gitu ya. Dan saya juga pengen sebagai seorang ibu yang orang-orang Kota Bogor itu benar-benar optimis atas masa depan, khususnya anak muda, sehingga mereka memang benar-benar bahagia. Tidak saja bahagia, mereka juga lebih sejahtera. Lebih sejahtera mungkin mereka belum jadi Elon Musk gitu ya, tetapi mereka minimal bisa lah apa yang mereka butuhkan itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau mereka mau beli apa ya bisa beli itu, dan lalu kalau mereka membahagiakan orang tua bisa, lalu orang tua kalau membahagiakan anak bisa, dan lalu kita bisa melihat di sekitar kita Kota Bogor semakin cantik dan semakin orangnya sejahtera. Itu sih yang saya inginkan sebagai seorang ibu yang memang ingin yang terbaik untuk anak-anaknya ya, maksudnya warga ya. Seperti itu. Oke, terus tadi dia kan bertanya tuh tentang ekonomi masyarakat yang produktif dan inklusif. Gimana caranya mewujudkan hal tersebut yang secara berkelanjutan ya, jadi nggak cuma sekali doang gitu. Jadi kalau salah satu program yang nggak ada di program yang dimasukin ke KPU, tapi ini program yang saya pengen jalani adalah gimana orang-orang di Kota Bogor ini umumnya yang mungkin dari usia muda itu sudah terbiasa berbahasa Inggris. Karena dalam pengalaman hidup saya, bisa mampu berbahasa Inggris itu sangat berharga dan bernilai. Dan saya yakin hanya dengan menguasai bahasa Inggris saja sudah langsung bisa berdaya saing, lebih berdaya saing. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, tapi ini masalah sederhana ini tidak cukup digalakkan, baik di sekolah maupun di lingkungan. Padahal kalau bicara nonton film, kita nonton film bahasa Inggris. Tapi kenapa kita tidak lebih? Jadi saya sih sebenarnya ingin bahwa seperti zaman Belanda, misalnya ayah saya memang zaman Belanda waktu itu, tapi dia bisa 5 bahasa. Ya karena pertama di rumah pada bicara bahasa Sunda, tetapi di sekolah dia belajar bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kemudian karena Belanda dekat sama Jerman, jadi bisa bahasa Jerman. Lalu kemudian pas dia kerja dia harus belajar bahasa Prancis. Itu di tahun 50-an. Informasi tidak sederhana sekarang. Tapi kalau sekarang coba, apakah masyarakat anak-anak muda Kota Bogor bisa berbahasa Inggris? Dan ini bukan sosok bahasa Inggris, tapi faktanya kalau bisa bahasa Inggris itu lumayan itu. Jadi itu masalah yang sederhana ya. Saya sederhana aja. Menurut saya bisa itu aja. Misalnya orang-orang di Kota Bogor bahasa Inggrisnya paling bagus dari semua kota lain. Yakin kompetitif. Yakin. Percaya nggak? Percaya. Karena kalau kamu diwawancara dan kamu bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik, lebih mungkin kamu dapat pekerjaan. Iya. Betul sih. Betul. Jadi itu something very very simple, but very very important. Tapi harus apa? Orang tua harus sadar dari usia kecil, karena anak itu menyerap bahasa asing di usia 0 sampai 10 tahun jauh lebih cepat. Jadi from the beginning. Ajarin dari kecil. Iya, mudah-mudahan saya bisa masukkan itu kepada agenda SD. Jadi ini belum diskusi sama Kang Sedi, tapi ini yang saya inginkan. Nanti Mas Kang Sedi nonton, oh ada ini katanya. Iya, tambahin ya. Dari kecil udah belajar bahasa Inggris, pokoknya udah biasa. Nah, iya kan gitu. Oke, lanjut nih Teh. Ada dari Azhar Wibisono. Nah, dia bilang gini, izin bertanya, kontribusi apa yang akan diberikan untuk menghidupkan kembali para pegiat ekonomi kreatif di Kota Bogor?
karena sejauh ini kegiatan yang mengangkat tema ekonomi kreatif atau artisan belum banyak katanya. Nah, menurut Teteh gimana nih Teh nih? Apa yang kira-kira akan dikontribusikan atau yang diberikan untuk menghidupkan kembali para pegiat ekraf? Ya, kita memang menginginkan bahwa ada di setiap kecamatan itu ekonomi kreatif itu memang mendapatkan tempat yang lebih untuk bisa benar-benar kreatif. Maksudnya sebenarnya sudah dimulai di beberapa inisiatif seperti itu. Kalau kita bicara tentang kota wisata kan basisnya itu kreativitas juga kan. Jadi tapi gimana membuat itu jauh lebih mengenal lagi. Untuk itu terkait juga sebenarnya pertama juga daripada skill setnya. Kalau ekonomi kreatif itu kan artinya ada unsur kreatifnya, ada unsur ekonominya. Ini harus dua-duanya nih. Ya bisa aja kita kreatif tapi kita nggak punya, we don't know how to balance sheet. Kita nggak tahu ngitung bagaimana profit sama ini kan. Jadi ini memang memerlukan pendidikan yang memang tematik sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan passionnya dia. Nah jadi ini berkaitan dengan pendidikan yang akan diberikan untuk training centernya. Jadi seperti itu, kontribusinya adalah menopang, mensupport. Bagaimanapun juga yang harus punya mental kuat itu tetap yang mengerjakannya. Dan dia harus tahu dia berkompetisi. Dia mesti sadar tuh dia harus sadar gitu. It's a market economy. Ekonominya ekonomi pasar. Kamu kalau mau ekonomi kreatif, yakin nggak produk kamu itu unggul? Pasti bisa. Kalau memang unggul, lalu misalnya jangan juga punya sustainable tetapi nggak economical. Kadang-kadang bisa jadi kita ada hal tertentu belum tentu bisa harus begitu. Kadang-kadang kita bisa jadi harus mengejar dulu bottom line-nya dulu. Karena yang namanya sustainable ecology itu kadang-kadang mahal. Misalnya hanya menggunakan teknik ini gitu ya. Itu bagus dari segi itu, tapi bagi dia jadinya lebih mahal ongkos produksinya. Jadi kita harus mengajarkan mereka dasar-dasar bisnis yang baik, dasar-dasar untuk bisa berkompetisi selain kreativitasnya dia sendiri. Jadi dikuatkan dulu ya SDM-nya ya. Ini lagi Bogor banget nih, lagi hujan. Hujan deras di luar ya. Nah, terakhir dari netizen nih, Teh. Mengenai ekonomi kreatif, satu saja pertanyaan saya katanya tentang kampung wisata yang termasuk dalam program Ekraf. Bagaimana program kedepannya tentang kampung wisata yang sekarang kurang dilirik atau kurang perhatian khusus dari pemerintahan kota sepeninggalan pemerintahan wali kota lalu katanya. Terus apa ada program khusus tentang pemugaran atau perbaikan atau pemeliharaan kampung wisata di Kota Bogor? Ya, kita memang ada niat untuk membuat kota wisata lebih semarak ya dengan beberapa event dan kegiatan yang ada. Tapi juga kita memang kebetulan kemarin saya juga misalnya berkunjung ke situ, memang ada hal-hal yang sederhana yang juga harus dibuat tentang kota wisata itu. Misalnya kadang-kadang satu hal sederhana seperti parkir. Dan lalu di situ ada daya tarik lain nggak sih selain itu? Misalnya bisa jadi kan ada sesuatu yang memancing. Jadi selain kita ke kota itu, kita juga bisa melakukan yang lain gitu ya. Jadi intinya adalah itu memang menjadi pusat perhatian kita karena secara konsep baik. Tetapi yang kita harus melihat juga, tapi dari segi produknya perlu dilihat. Misalnya dan ini kan jujur emang dibangunnya juga 2017 ada yang 2020 pas udah ada pandemi juga ya. Jadi sebenarnya relatif masih baru ya kan? Relatif masih baru dan juga produk-produknya itu ya maksudnya sebenarnya perlu dicek juga sebenarnya apakah bisa lebih bagus lagi. Dan jadi menurut saya itu berkaitan dengan juga sarana yang sekitar ya, tapi juga bagaimana membuat event yang berkaitan dengan itu sehingga orang mau ke situ. Tapi memang kayaknya harus ada peningkatan, tapi kami sebenarnya sangat berniat untuk melanjutkan itu dan membuatnya lebih baik dengan melihat masukan-masukan apa untuk membuat lebih survive. Karena kalau nggak survive juga nggak baik kan. Jadi mungkin harus dilihat dari 7 itu apakah 7-7-nya mau dipertahankan atau kita mau ganti yang lain gitu ya. Iya. Baiklah kalau begitu, itu dia pertanyaan dari para rekanan di Instagram kita pada saat Q&A kemarin ya, sudah dijawab semuanya. Nah sekarang ada yang namanya rapid question. Wow, pertanyaan jawab cepat. Ini terkait dengan ekonomi kreatif di Kota Bogor, Teh. Siap deh ya? Gampang. Yang pertama, sebutkan satu kuliner favorit Teteh yang asli dari Bogor. Toge goreng. Toge goreng. Jadi pengen. Toge goreng enak ya. Enak banget. Terus yang kedua, sebutkan satu brand fashion favorit Teteh yang asli Bogor.
t-shirt itu apa sih? Uncal ya? Uncal, benar. Ada juga yang uncal ya. Yang ketiga, sebutkan satu musisi favorit Teteh yang asli Bogor. Kayaknya bukan yang punya kamu ya? Apa saya? Band saya. Akhirnya ada yang mengaku. Terharu. Yang keempat, sebutkan satu event kreatif yang pernah Teteh kunjungi di Bogor. Oh, yang besar Cagome yang paling besar. Capgome, ya CGM ya. Itu hebat sih. Cuman ini memang selain yang itu kita pengennya yang Sunda juga. Pengen yang Sundaan ya, kita mau bikin yang Sunda. Kemarin saya aja memang itu obsesi saya sih. Obsesi saya tentang kegiatan yang kayak gitu tapi Sunda. Sunda ya. Mudah-mudahan lah ya nanti ada ya. Mudah-mudahan. Satu nih terakhir, sebutkan satu tempat nongkrong favorit Teteh yang ada di Bogor. Di Bogor tuh banyak kafe-kafe enak sih. Ya. Namanya nggak semuanya hafal ya. Kemarin di Rendir, Offline, ya berapa tempat lah. Saya sebenarnya kan tahu, aku kan bukan tukang nongkrong. Iya sih. Nongkrongnya baru sejak kampanye aja. Mau nggak mau jadinya. Saya orangnya lebih senang di rumah daripada nongkrong karena saya bukan generasi itu kan. Jadi ya bukan tukang nongkrong sih. Tapi tadi oke lah, ada yang dijawab ya, ada Rendir tadi ya disebutin juga tempat nongkrong. Terakhir nih Tani. Ada lagi? Enggak, udah beres. Udah. Rapid kesini udah. Udah. Terakhir, kira-kira apa sih Teh sebagai closing statement yang mau disampaikan, terutama untuk teman-teman yang ada di ekosistem ekonomi kreatif di Bogor ya Teh? Ada nggak sih pesan-pesan misalnya? Ya, pertama adalah semua yang bergerak di ekonomi kreatif tetap harus sadar bahwa kita harus mengetahui persis kita mau jual apa dan marketnya seperti apa dan apa pembedanya kita. Jadi menjadi manusia ekonomi kreatif benar-benar harus konsisten dengan tujuannya. Karena sebenarnya kita bisa aja memilih yang bidang lain. Untuk itu kita tahu bahwa kita harus berkompetisi. Untuk itu kita tahu bahwa kita harus punya sustainability. Makanya adalah pelajarilah juga dasar-dasar berbisnis yang baik. Pelajarilah juga bagaimana bikin bisnis plan, bagaimana mempitch untuk investor, dan juga bagaimana membuat produk itu selalu kekinian. Jadi istilahnya bikin supaya produk itu berkembang terus. Dan yang paling penting adalah jangan patah semangat. Insya Allah pemerintah kota apabila memang dipimpin oleh Sandy Melly akan memastikan ekonomi kreatif mempunyai mitra pendukung terbaik untuk membuat ekonomi kreatif Bogor semakin maju. Sedap itu dia ya. Aduh, Teh, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ngobrol-ngobrol di podcast Bogor Rekamana. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua dan membuat rekanan tahu nih bagaimana sih Teh Melly Darsa Teh orangnya gitu ya. Tapi sambil pamitan salaman dulu Teh. Janji ya kalau misalnya nanti jadi dukung mereka juga untuk mendaftarkan Kota Bogor menjadi kota kreatif ke UNESCO. Oh iya, boleh. Sedap kalau begitu. Baiklah Teh Melly, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat dan sukses ya. Itulah rekanan obrolan saya bersama Teh Melly Darsa, calon wakil wali kota Bogor nomor urut 1 yang berpasangan dengan Kang Sandy Fardiansyah. Tunggu untuk episode berikutnya. Terima kasih banyak. Saya Deli Tambunan. Salam.